11 Kapal 319 sinyal keluar J272A semuanya 6 diizinkan berangkat. Jalur 8 komuter lain tujuan Anyer Bekasi rangkaian 12 kereta. Halo teman-teman, balik lagi di channel DIY Travel ID. Kali ini saya ingin mengangkat tentang kesemrawutan di stasiun Manggarai. Jadi banyak terangkat di media ataupun di sosial media tentang stasiun Manggarai yang semrawut ataupun crowded ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini DIY Travel ID untuk kebaikan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, saya ada di jam sibuk kebetulan nih di jam 5 sore di stasiun Manggarai. Bagi teman-teman yang sudah sering transit di Manggarai, mungkin sudah tidak asing lagi dengan kepadatan di stasiun Manggarai. Semenjak dirubahnya sistem pola transit di stasiun Manggarai yang dari arah Bogor langsung ke Jakarta Kota, tidak ada ke arah Tanah Abang ataupun hingga Jatinegara, menjadikan penumpang dari Bogor, Depok ataupun Selatan itu harus transit di stasiun Manggarai apabila ingin mencapai stasiun Sudirman, Karet, Tanah Abang, Duri, Kampung Bandan hingga stasiun Jatinegara. Dahulu penumpang dari arah selatan itu tidak perlu transit. Saat ini memang diperlukan transit. Nah, ini saya ada di komuter lain dari arah stasiun Sudirman yang transit saya di stasiun Manggarai ingin ke jalur 10 dan 11 yang ke arah Jakarta Kota. Bisa disaksikan di sini penumpang yang dari arah Sudirman yang ingin transit di Manggarai menuju Depok, Bogor, Citayam, dan sekitarnya ataupun jalur selatan Jakarta ini cukup banyak. Makanya banyak penumpang yang dari arah Depok, Bogor, dan sekitarnya menginginkannya lagi dikembalikannya rute komuter lain dari arah Bogor, Depok ke arah Sudirman ataupun hingga stasiun Angke. Tapi itu agak sulit dilakukan ya oleh PT KCI. Jadi solusinya adalah dengan menambahkan kereta api atau KRL feeder dari stasiun Manggarai hingga stasiun Angke. Penambahannya di hari-hari sibuk itu sekitar 31 perjalanan. Jadi solusi sementaranya penambahan feeder. Tapi dilihat di lapangan yang bisa teman-teman lihat, penambahan feeder pun itu tidak mencukupi karena volume penumpang yang cukup banyak nih. Teman-teman bisa lihat nih, saya sampai sulit untuk memvideokan ya, karena saya transitnya dari ujung tadi, jadi saya harus ke ujung lagi untuk naik eskalator. Nah, di sini juga ketertiban para pengguna transportasi juga harus diperhatikan juga karena banyak penumpang yang tidak taat aturan. Jadi istilahnya menyerobot antrian untuk naik ke atas. Nah, seperti yang di depan ini, nah langsung memotong antrian. Alangkah baiknya kalau tidak memotong antrian ya. Nah, ini yang ke peron atas, yaitu yang ke arah Depok, Bogor ataupun Jakarta Kota. Nah, bisa dilihat teman-teman ya di papan petunjuknya. Sometimes atau terkadang para penumpang itu tidak membaca papan sign atau petunjuk. Nah, ini setelah naik ke atas ya teman-teman. Nah, nanti kita
kita diputar ke kiri untuk naik ke atas, karena ke bawah nanti ke arah dari atas yang turun ke bawah. Alangkah baiknya komuter lain itu membuat bangunan stasiun Manggarai memperhatikan flow penumpang. Di sini terlihat kalau Dirjen Perkeretaapian yang ada tulisan Alaf DJKA itu tidak memperhatikan flow arah penumpang. Jadi PT KCI yang pusing memikirkan flow penumpang. Harusnya DJKA bekerjasama dengan PT KA Komuter Line untuk mendesain flow penumpang. Seperti yang video setelah saya upload di Singapura, ada namanya tempat transit Dhoby Ghaut, itu 3 MRT jadi satu, lebih sibuk dari Manggarai. Tapi karena dipikirkan flow-nya, menjadikan tidak tertabrak seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan tadi, flow-nya itu saling menabrak satu sama lain, jadi tidak lancar. Alangkah baiknya untuk kelanjutan ke depannya, mumpung stasiun Manggarai ini belum selesai 100%, untuk memikirkan flow arah penumpang. Dan karena lebar peron ataupun platform di stasiun Manggarai yang cukup kecil, untuk diperhatikan saran para ahli ataupun yang mengerti masalah konstruksi juga ya. Jadi ada di beberapa forum di SSCI itu yang memberikan saran kepada Ditjen Perkeretaapian yang membangun proyek ini untuk membuat platformnya agar lebih lebar lagi. Nah, ini teman-teman desain awal stasiun Manggarai. Teman-teman bisa dilihat teman-teman yang desain awalnya seperti ini. Jadi bisa teman-teman perhatikan, ini kan banyak tiang-tiang ataupun kolom yang membatasi lebar peron. Alangkah baiknya kalau jalur untuk KA bandara cukup 2 jalur saja, tidak usah hingga 4 jalur. Nah, ini yang sekarang existing ini teman-teman, yang bisa teman-teman bisa gunakan. Nah, ini adalah usulan dari penggiat SSCI forum ya teman-teman. Alangkah baiknya dibuat lebar peronnya seperti ini, jadi tidak terlalu banyak line, tapi lebar peron ataupun platformnya cukup ya, jadi tidak sempit seperti saat ini. Dan ini adalah perbandingan yang atas itu yang jalur ataupun yang lama, dan yang bawah usulan redesign Manggarai Sentral. Tapi kalau menurut saya sudah tidak bisa diredesign ya, karena rancangan ini sudah lama digunakan untuk membangun stasiun Manggarai. Nggak tahu kedepannya seperti apa, semoga bisa sedikit dirubah rancangan desain untuk peron bawah agar sedikit lebih lebar dari yang saat ini sedang berlangsung. Karena bisa teman-teman bayangkan lebar peronnya saat ini cukup kecil dikarenakan tertutup oleh kolom ataupun tiang bangunan stasiun Manggarai. Nah, itu tadi beberapa saran para penggiat di forum SSCI Indonesia ya. Dan ini penumpang yang dari arah Stasiun Sudirman, Stasiun Angke, Stasiun Tanah Abang yang ingin transit di Stasiun Manggarai ke arah peron jalur 12 dan 13 di atas. Nah, itu flow-nya. Akhirnya yang saat ini digunakan adalah hasil pemikiran dari PT Komuter Indonesia. Jadi dibikin barrier ataupun pembatas. Tapi karena volume penumpang yang cukup banyak mengakibatkan flow-nya itu tetap agak keluar dari garis ya, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini maksud saya flow tuh tertabrak, ada yang mau turun, ada yang mau naik, jadi tidak segaris teman-teman. Mungkin kalau yang ada kuliah dulu di arsitektur ataupun desain itu mengerti masalah flow di transportasi publik seperti ini. Nah, ini terlihat kalau flow-nya itu
tidak dipikirkan secara matang. Jadi hanya desain stasiunnya saja. Semoga nanti kedepannya untuk stasiun Manggarai yang baru, untuk DJKA memikirkan flow ataupun aliran manusia untuk transit. Nah, saat ini bisa dilihat juga flow-nya itu tidak terpikirkan, apalagi banyak partisi kaca-kaca seperti ini, jadi menyulitkan pergerakan manusia di atas dan mau turun ke lantai bawah. Semoga DJKA bisa merubah flow-nya ataupun desain seperti yang tadi disarankan oleh banyak pihak, karena ini untuk kelancaran di stasiun Manggarai ini juga ya, agar banyak penumpang mau beralih dari transportasi pribadi, kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum seperti KRL komuter lain ini. Kita sebagai rail fans hanya bisa sekedar menyarankan kepada pihak DJKA. Semoga kita sebagai pengguna transportasi umum didengarkan saran dan kritiknya. Oke teman-teman, jadi sampai sini aja penyampaian kita tentang semrawutnya stasiun Manggarai. Sumber dari gambar tadi saya dapatkan dari Jalur 5 di Instagram, di TikTok ataupun di Twitter, juga bisa di follow ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di konten ini. Saya sebagai rail fans hanya ingin menyampaikan keluh kesah dari banyak sekali penumpang yang transit di stasiun Manggarai. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya teman-teman. See you. Bye bye. Keep healthy semua. Plat 317 jalur 11 sinyal keluar Q272 S6 diizinkan berangkat. 554 di jalur 7 sinyal keluar Q112 S5 diizinkan berangkat. Jalur 7 diizinkan berangkat.